Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 IPA 1 yang beranggotakan Disa Alifia, Dilan Surya, Farid Munawar, Fitriani Laila, dan Imtiaz Irbatun Nisa. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Islam Goa Talo. Materi yang akan dijelaskan pada kali ini adalah yang pertama, sejarah singkat Kerajaan Goa Talo yang akan dibacakan oleh Disa Alifia. Yang kedua, kehidupan di Kerajaan Goa Talo yang akan dibacakan oleh Dilan Surya. Yang ketiga, silsilah raja-raja Kerajaan Goa Talo yang akan dibacakan Farid Munawar. Yang keempat, masa kejayaan Kerajaan Goa Talo yang akan dibacakan oleh Fitriani Laila. Dan yang terakhir, penyebab runtuh dan peninggalan Kerajaan Goa Talo yang dibacakan oleh Imtiaz. Sejarah singkat Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini terbentuk karena sebuah kemufakatan dari 9 komunitas atau 9 kelompok masyarakat. Adapun komunitas atau Batasa Lapang yang berhasil melahirkan Goa Talo ini yaitu Parang-Parang, Lakiyung, Tombolo, Sero, Kalili, Wisei, dan Saumata. Mereka bergabung menjadi satu secara sukarela, maka terbentuklah Kerajaan Goa Talo. Tepat pada abad keempat, kerajaan ini berdiri dengan raja pertamanya, Tumanurung. Kalau dikalkulasikan menjadi tahun adalah sekitar tahun 1300 lalu. Kemudian kerajaan mulai berkembang di awal abad ke-16. Kehidupan di kerajaan. Yang pertama ada ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Goa Talo ini juga didominasi oleh petani, di mana letak kerajaan Goa yang sangat subur karena dekat laut sebagai sumber irigasi utama. Sedangkan untuk jalur perdagangannya memang berasal dari letak Talo yang sangat dekat dengan pesisir. Yang kedua ada kehidupan politik. Kehidupan politik di Goa Talo sudah mengenal perjanjian bilateral. Perluasan wilayah pun juga syarat akan perjanjian politik di awal berdirinya kerajaan Goa Talo. Terus yang ketiga ada kehidupan budaya. Di dalam praktiknya ada 3 macam perbedaan nama kelas masyarakat Goa Talo, yakni ada sebutan To Maradeka untuk golongan masyarakat kelas menengah, anak arung atau karaeng untuk masyarakat kelas atas, dan ata untuk masyarakat kelas bawah. Adapun hasil dari kebudayaan yang berkembang di Goa Talo adalah kapal pinisi. Silsilah raja-raja di Kerajaan Goa Talo. Raja pertama kerajaan ini adalah Tumarunung Bainea. Namun Goa dan Talo awalnya adalah 2 kerajaan yang berbeda. Dalam perjalanannya, 2 kerajaan bersaudara itu selalu berperang untuk saling menguasai wilayah Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya kedua kerajaan itu dapat disatukan oleh Daeng Matanre Karaeng Tumparisi Kalona, yaitu Raja ke-9 Goa Talo. Selama masa pimpinan Daeng Matanre Karaeng Tumparisi Kalona, disusun berbagai peraturan yang membuat kerajaan Goa Talo mencapai masa kejayaannya. Kerajaan Goa Talo berubah ketika menjadi pemerintahan Islam ketika dipimpin oleh Sultan Alauddin I, Tumiranga Gaukana, Raja ke-14 Kerajaan Goa Talo, dan Perdana Menteri Ai Malingkang Daeng Mayonri. Selanjutnya, pemimpin Kesultanan Goa Talo yang paling terkenal adalah Sultan Hasanuddin Ribandang Palangkana atau dikenal Sultan Hasanuddin. Raja ke-16 ketika berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin, Kesultanan Goa Talo terlibat dalam konflik dengan Belanda yang ingin menguasai kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia Timur. Pendek cerita, meski pernah berhasil mempertahankan kerajaan Goa Talo, namun akhirnya Belanda berhasil menerobos benteng terkuat Kesultanan Goa Talo. Sultan Hasanuddin diturunkan dari tahtanya dan wafat pada 12 Juni 1670. Putra Sultan Hasanuddin yaitu Sultan Amir Hamzah Tuminangari Alu, Raja ke-17, melanjutkan perjuangan ayahnya melawan Belanda. Namun Sulawesi memberikan perlawanan lebih besar, hingga akhirnya Kesultanan Goa Talo berhasil dikuasai sepenuhnya. Kesultanan Goa Talo sejak saat itu masih dipimpin oleh beberapa kesultanan, namun tidak memiliki kekuasaan yang besar karena pemerintahannya berada di bawah kekuasaan Belanda. Demikian silsilah dari Kerajaan Goa Talo. Ini saya hanya cerita singkatnya saja karena banyak sekali raja-raja yang menguasai Kerajaan Goa Talo. Kiranya ada 36 kalau nggak salah. Masa kejayaan.
Kehidupan ekonomi rakyat Gorontalo yang makmur karena dekat dengan pelabuhan dagang Makassar ini membuat masa-masa kejayaan kerajaan Gorontalo ini bisa direngkuh, di mana kerajaan ini berhasil menggenggam masa kejayaannya di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. 9 wilayah yang sudah dikuasai oleh Gorontalo di awal tahun berdirinya itu tetap bertahan dan ditambah dengan 4 wilayah lainnya, yakni Bone, Ruwu, Sopeng, dan Wajo, hampir sampai ke wilayah NTB, Nusa Tenggara Barat. Saat itu, Belanda sudah menguasai Ambon dan ingin menguasai kerajaan Makassar ini. Namun, ketegasan dan konsistensi Sultan Hasanuddin menolak dengan sangat keras. Kehidupan kerajaan pun diatur sendiri dengan sistem yang ada dalam kerajaan. Si ayam jantan dari timur adalah julukan yang diberikan kepada Sultan Hasanuddin. Dia berhasil mengusir Belanda dari tanah Sulawesi, hingga akhirnya tidak ada penyebab runtuhnya kerajaan Gorontalo. Kegoyahan kerajaan Gorontalo ini adalah karena kehadiran penjajah Belanda. Padahal sebelumnya, saat dipimpin raja-raja sebelum Sultan Hasanuddin, Gorontalo aman-aman saja. Karena rasa nasionalisme yang tinggi membuat Sultan Hasanuddin peduli kepada tanah air, sehingga berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda dan mengusirnya dari bumi pertiwi. Perjuangan itu pun diteruskan oleh putranya, Sultan Mapasomba. Pasukan militernya semakin diperkuat, namun hasilnya kalah cerdik dan kalah persenjataan. Peninggalan kerajaan Islam Gorontalo. Yang pertama, Benteng Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang. Yang kedua, ada Batu Palantikang atau disebut juga sebagai Batu Pelantikan. Batu ini dianggap oleh beberapa orang sebagai keberuntungan karena diyakini sebagai batu dari surga. Yang ketiga, ada Benteng Sombaopu. Tempat ini dulunya merupakan pusat perdagangan pelabuhan dan rempah-rempah yang diperdagangkan untuk para pedagang dari Asia dan Eropa. Namun, tempat ini berhasil ditaklukkan oleh VOC, kemudian dihancurkan hingga tenggelam oleh ombak. Yang keempat, Kompleks Makam Katangka. Di makam ini ada kuburan keluarga dan keturunan Raja-Raja Goa, termasuk Sultan Hasanuddin. Yang kelima, Istana Bala Lompoa. Istana ini juga merupakan bagian dari warisan sejarah kerajaan Gorontalo. Yang terakhir ada Masjid Jongaya atau Babul Firdaus. Masjid ini dibangun saat perayaan ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.